虔诚低头合掌。Ya, Sukihontu, Namo Buddhaya, selamat malam. Yang kami muliakan para biku sangga, samanera atasilani, yang kami hormati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sedama. Perkenalkan, saya Juliana Chandra yang akan memandu acara pada malam ini. Sungguh berbahagia kita dapat bertemu lagi dalam acara Damasa Kaca Online season yang ke-6, episode yang ke-27 pada malam hari ini, Senin 2 Juni 2025, dengan topik yang akan dibawakan oleh Dr. Andes Suherma Wijaya yang berjudul Faktor Pembentuk Karakter dan Perilaku. Tentunya acara ini diselenggarakan oleh KBTI Keresidenan Besuki dan disiarkan secara live di channel YouTube Dhamma Meta Jember dan Dhamma Televisi. Sebelum kita memulai kegiatan Damasa Kaca Online, marilah kita melakukan penghormatan awal pada Tiratana dengan membacakan nama Karapata secara bersama-sama. Dimohon para hadirin bersikap anjali. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Namami. Next, saya akan membacakan profil narasumber pada malam ini. Silakan ditampilkan operator. Ya, Dr. Suherma Wijaya, Master of Business Accounting and Finance, Ozen CODP. Beliau sebagai dosen praktisi senior yang berpengalaman di berbagai industri di Indonesia dan Australia selama 25 tahun sebelum menjadi dosen bidang marketing dan bisnis di Universitas Prasetya Mulia sejak tahun 2012. Beliau juga sangat memahami dunia retail, FMCG, vending machine services, diamond jewelry, and banking. Beliau juga aktif sebagai kolumnis di majalah dan koran dan juga aktif mengajar di S1. Beliau juga aktif sebagai lead consultant, coach, and corporate trainer bagi klien BVDI Consultant di ELI dan menjadi pengajar program CBM Certificate Business Management, in-house training, dan program pengembangan eksekutif. Beliau mengabdikan dirinya menjadi direktur pengembangan bisnis di BVDI Prasetya Mulia serta pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Marketing Universitas Prasetya Mulia. Baiklah, tanpa memperlama waktu lagi, mari kita persilakan Dr. Andes Suherma Wijaya untuk sharing dhamma pada malam ini. Kepada Dr. Andes Suherman Wijaya, kami persilakan. Namo Buddhaya, Pak Suherman. Namo Buddhaya, selamat malam, Sis Juliani. Ya, juga kepada semua yang ada di sini, Bapak Ibu, Rama-Ramani, dan barangkali jika ada yang mulia, Biku Sangha. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Trika Ratna, bahagia, sejahtera, sehat. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini untuk bisa bincang-bincang dhamma ya, dengan semua kalianamita sekalian di sini. Jadi saya sampaikan tadi bahwa ini adalah bincang-bincang dhamma. Jadi bukan tujuan saya untuk menggurui, bukan tujuan saya untuk mengajari dari semua hadirin yang ada. Ya, pasti bisa
Semua saya yakin sudah belajar Dhamma dengan baik, ya. Nah, malam hari ini topik Maaf, Dhamma Romo, suaranya agak kecil. Bisa agak kenceng sedikit. kecil. Oh Heeh. gitu. Makasih, Baik, Romo. baik. Di sana mungkin bisa dikencengin juga Oh, volumenya, ya. oke. Baik, Romo. Sambil saya juga coba bicara lebih keras lagi. Baik, baik, Romo. Gitu. Mudah-mudahan volume device masing-masing bisa diperbesar, ya, seperti itu. Karena kebetulan malam ini saya juga ada sedang meeting juga nih. Jadi sambil dengar sebagian juga kegiatan yang lainnya, ya. Baiklah. Mudah-mudahan sekarang sudah lebih terdengar, ya. Dan kalau berkenan, volume suara di device masing-masing bisa ditingkatkan. Oke, ya. Nah, malam hari ini saya memilih topik tentang carita, yaitu perilaku dan juga karakter. Sepertinya hal ini adalah suatu hal yang menarik untuk kita sama-sama bisa telaah, ya, bahwa yang selama ini mungkin sering dikenal kalau bicara tentang karakter, perilaku itu adalah ilmu psikologi, ya, ilmu tentang memperhatikan berbagai macam perilaku seorang manusia. Tapi ternyata, ya, kalau kita mau cermati, itu semua bisa kita dapatkan, bisa kita pelajari di dalam Buddha Dharma. Ya. Nah, saya nggak tahu nih, Sis Yuliana sudah pernah juga atau belum, ya, baca tentang bagaimana faktor pembentuk karakter dan perilaku dari sudut pandang Dhamma. Seperti itu. Udah pernah dengar belum, Sis Saya Yuliana? lebih banyak baca short article sih, Romo. Oke. Short article. Ya, ya, ya. Jadi Mm-mm. rupanya, ya, untuk kali kesekiannya, saya temukan lagi bahwa Buddha Dharma itu luar biasa loh. Ya. Buddha Dharma itu adalah ibaratnya sumur yang dalam atau samudra yang luas sekali, di mana di dalamnya banyak mustika, mutiara, pengetahuan, ya, yang bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan saat ini, sekarang ini, maupun untuk past life nanti. Jadi Buddha Dharma atau agama Buddha tidak hanya berbicara tentang nanti kehidupan di surga atau neraka dan sebagainya. Kalau kita sebut adalah tujuan akhir kita nibbana, ya. Tapi sebelum menuju ke sana, di dalam kehidupan yang sekarang, Buddha Dharma juga bisa kita pakai menjadi pedoman banyak hal. Ya. Baik dalam berinteraksi dengan sesama kita, di rumah, di lingkungan sekitar rumah tangga, dengan tetangga kita, kemudian di tempat kerja, dan juga tempat luas kalian. Ya. Nah, mari untuk malam hari ini, ya, saya pilihkan satu topik, ya, yang kita bisa panggil, ya, judulnya adalah, ya, faktor pembentuk karakter dan perilaku. Ya. Saya yakin sudah terlihat sekarang di screen masing-masing, sudah belum? Oke, ya, sepertinya sudah. Ya. Jadi ada kata carita atau caria, ya, dalam bahasa Pali atau Sanskrit. Nah, ini dibahas di dalam Buddha Dhamma, ya, bahwa carita atau caria ini secara singkatnya disebut sebagai karakter. Karakter ini sendiri menjadi sangat penting sebagai kehidupan kita sebagai manusia dalam bagaimana kita berperilaku. Bahwa karakter ini bisa menjadi suatu mercusuar bagi kita sebagai kompas, sebagai penunjuk arah tentang bagaimana apa yang kita perlu lakukan untuk kedepannya seperti apa. Bagaimana kita bertindak,
bagaimana kita berkomunikasi, bersikap dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian juga mengajarkan bagaimana cara kita merasakan apa yang terjadi dalam fenomena kehidupan kita, maupun juga kita bisa merasakan apa yang terjadi terhadap pihak lain, di mana kita sebagai makhluk sosial tentunya nggak hidup sendiri, terlepas dari profesi kita sebagai apa, terlepas dari status kita sebagai apa. Ya. Saya pernah mendapat uh, satu kesan, ya, dari seseorang yang kebetulan dia tidak mengenal Buddha Dhamma. Dia pemeluk agama yang lain. Ada yang menariknya adalah disampaikan, ya, bahwa katanya kalau orang-orang agama Buddha itu kelihatan agak berbeda loh. Nah, saya bilang berbedanya seperti apa ya? Gitu. Jadi rupanya Dhamma ini sedikit banyak ikut membentuk kita. Kita mungkin nggak menyadari, tapi orang lain bisa merasakan seperti itu. Ya. Jadi rupanya kata Buddhis itu berbeda ya dengan yang lain. Salah satunya apa? Saya bilang yang berbeda. Ada banyak hal yang berbeda apa? Konon katanya lebih tenang. Nah, ini saya nggak tahu ya. Tapi yang pasti mudah-mudahan ini tidak membuat kita lupa diri, kepala jadi bengkak, hidung jadi mekar gitu ya. Kalau dianggap itu suatu hal yang baik, suatu hal yang bagus. Jadi disebut bahwa umumnya orang-orang yang beragama Buddha itu tidak begitu eksplosif, tidak mudah terbakar, tidak mudah terpancing emosinya, gitu. Ini jadi suatu hal yang menarik, ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke dalam carita atau carya di sini, ya. Nah, sebelum saya pindah slide, berapa menit waktu yang dialokasikan untuk kita sharing atau untuk saya sharing ini? Kemudian apakah ada diskusi, tanya jawab, atau gimana? Tolong saya dipandu. Suara saya terdengar nggak? Ya oke sih Romo, di saya punya Oke. saya udah the paling ini 100. Berapa berapa menit waktu yang tersedia? Sampai biasa 45 menit jam 8, 8.15 gitu sih Romo. 8.15, Ya, 45 menit ya. Jadi heeh. itu waktu yang tersedia untuk saya gitu ya. Oh iya betul. Oke. Ya, Silakan Romo. saya coba untuk sesuaikan ya. Gitu. Nah, kalau kita dalami lagi ya dengan satu konsep yang lebih pas ya. Saya ambil dari buku karangan Bante Bodhi ya. Beliau sempat menulis buku ya, di 2012. Jadi carita itu adalah personal nature itu. Jadi sifat bawaan dari lahir bagi seseorang. Jadi bawaan lahir begitu lahir, nah udah dapet tuh bawaan karakternya, sifat-sifat alamiahnya, ya, yang terlihat terus. Kemudian ada lagi satu tambahan lagi dari, ya, Bante Upatissa di tahun 1961 beliau sempat melakukan kajian. Ya. Nah, beliau menemukan bahwa carita atau karakter itu dibentuk terpengaruh oleh karma masa lampau. Nah, ini berkaitan dia satu sama lain. Yang disampaikan sebelumnya oleh Bante Upatissa serta oleh Bante Bodhi, ya, ini sama. Jadi seseorang terlahir, begitu terlahir, keluar ke dunia ini dari rahim ibunya, dia membawa sifat-sifat alamiah. Nah, sifat alamiah ini rupanya itu terbentuk dari karma masa lampau di kehidupan sebelum. Gitu. Jadi bawaan karma itu mempengaruhi bukan cuma peruntungan aja.
bukan cuma mempengaruhi jalinan hidupnya, tapi juga bawaan karakter sifat gitu. Ya. Menarik ya. Gitu. Nah, jenis-jenis ceritanya sendiri apa? Sini. Jadi ada beberapa di sini ya jenis cerita. Yang satu disebut sebagai raga carita, yang artinya serakah. Kemudian ada lagi cerita yang orang sifatnya, wah rasanya terpenuhi oleh gejolak-gejolak emosi negatif. Kalau melihat pihak lain, baik manusia atau yang lain, itu rasanya tumbuh, wah hatinya panas. Nah, itu adalah dosa carita, penuh kebencian. Yang lain lagi, itu adalah apa? Orang yang mempunyai pandangan kurang lengkap, pandangannya kurang pas, ya. Disebut sebagai moha carita, ya. Kurang terang pandangannya, sehingga apa yang salah kurang bisa dipahami, apa yang benar kadang-kadang terbalik-balik gitu ya. Kalau bahasa awamnya dibilang tidak pintar. Jadi itu termasuk sebagai perilaku, sebagai karakter juga bawaan gitu ya tentang moha carita. Ada lagi kebalikannya apa? Budi carita. Orang yang dengan cepat mencerna sesuatu, bisa menganalisis situasi atau informasi dari pihak lain, ya, dibilang katanya IQ-nya tinggi, yang pandai. Ya. Dan ada lagi yang punya keyakinan kuat, sada carita. Orang yakin, orang teguh, wah, punya ketegasan, punya ambil langkah sikap yang cepat, tidak ragu-ragu. Nah, itu punya keyakinan. Dan ada juga yang suka berpikir, merenung, nggak cepat ambil memberi jawaban terhadap sesuatu, dikaji dulu. Nah, itu adalah witaka carita. Pasti di sini teman-teman sekalian, baik di dalam Zoom ini maupun di live YouTube, ya, pasti punya satu atau lebih dari cerita yang ada di paparan sini. Ya, seperti itu. Nah, di luar jenis cerita, sekarang seperti yang saya sampaikan nih dari judulnya, kita perlu tahu apa sih faktor-faktor pembentuknya gitu, yang membentuk karakter. Ya. Nah, ini saya ambil dari sumbernya Wimuti Magga. Jadi ada dua faktor pembentuk carita bagi seseorang, gitu, ya, yaitu Pudacina dan Datu Dosa. Jadi kebiasaan sebelumnya dan juga ada elemen-elemen pembentuk. Ya. Jadi nggak semerta-merta tuh dapat warisan gitu aja, warisan dari orang tua, warisan dari enggak, ya. Bukan warisan yang memberikan itu semuanya, tapi karma masa lampau. Ada juga kebiasaan-kebiasaan sebelumnya elemen. Kita lihat masing-masing ya. Nah, ini bahwa kalau seseorang yang memiliki loba carita atau raga carita, ya, ini sering terjadi inkonsistensi perilaku-perilaku sebelumnya. Ya. Disebut sebagai maya. Atau dikenal dengan kata yang kurang nyaman kita dengar, yaitu munafik. Ya. Tidak konsisten. Ngomongnya A, tiba-tiba yang dilakukannya hal yang lain. Seperti itu. Ya. Ada lagi keadaan kalau yang merasa dirinya lebih dibandingin orang lain. Ya. Nah, itu adalah pengaruhnya dari mana, atau kesombongan. Merasa dia lebih hebat, lebih lebih kaya, lebih pintar, lebih pengalaman, lebih apa, wah segala macam ya. Nah, itu akan mengakibatkan kepada
raga atau loba carita. Ya. Selain itu ada lagi apa? Atricata. Orang yang banyak keinginan, mau ini, mau itu, dan sebagainya, mau pengen, ya nggak ada puasnya. Jadi banyak keinginan dan tidak ada puas. Jadi gabungan nih, atricata dan asantuti. Ya. Merasa nggak puas aja, nggak bersyukur gitu. Ya. Jadi banyak keinginan dan tidak puas agak berbeda nih. Ya, kalau tidak puas tuh apa? Udah dapat sesuatu, wah rasanya masih kurang, masih kurang. Tidak mensyukuri apa yang didapat. Gitu. Tidak mensyukuri apa yang sudah dimiliki. Ya. Kalau banyak keinginan, masih mau lagi, masih mau lagi, mau lagi, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ya, gitu. Yang lain apa? Sateya. Jadi penipu, ya, terhadap pihak lain, ya bohongin orang lain. Nah, itu juga menjadi loba carita. Ya. Ada lagi singa. Singa ini bukannya hewan nih ya, tapi singa di sini adalah yang suka wah dan tuh pakai-pakai di pipi gitu ya. Hidung, ada lipstik dan sebagainya, pesolek gitu ya. Jadi pesolek juga bisa membuat loba carita ya. Orang yang senang dandan terus berlebih, apalagi yang berlebihan ya gitu. Punya kulit sudah cukup, wah rasanya kurang putih, diputihin. Pakai whitening, masih kurang putih, wah beli lagi nanti Glotex atau Vinilex gitu ya, atau cat tembok lain ya. Seperti itu. Dan yang lain adalah capalia atau pikiran yang berubah-ubah seperti itu. Nah, ini semua adalah elemen-elemen ya, kondisi-kondisi yang sering dilakukan mengakibatkan seseorang jadi loba carita atau raga carita. Ya. Nah, yang lainnya lagi apa? Sini kita bisa belajar tentang yang kedua, ya, karakter kebencian. Nah, ini kalau di kehidupan sebelumnya banyak melakukan perbuatan yang kejam-kejam sampai menghilangkan nyawa pihak lain, baik manusia maupun hewan, binatang yang lain. Gitu. Ya. Nah, ini bisa menjadi benih-benih karakter orang yang penuh dengan kebencian. Ciri-cirinya apa? Dia menjadi pemarah, pendendam, ya. Orang yang suka meremehkan pihak lain, punya kedengkian. Terus kalau orang lain senang, dia nggak senang. Dia nggak suka orang lain. Orang lain punya kemakmuran, dia nggak suka. Ya, iri hati. Terus suka muncul ada dibilang, oh kesenjangan sosial, kesenjangan sosial. Nah, itu adalah ciri-ciri juga loh. Punya isat. Ya. Kalau nggak punya iri hati, itu nggak ada masalah kesenjangan sosial. Ada gap katanya. Disparitas antara yang kaya dengan yang miskin. Oh, apalagi sekarang nih ya, kalau unsur politik itu suka dipakai tuh. Ya, gitu. Kesenjangan sosial. Kaya dan miskin gapnya makin banyak. Sebenarnya nggak ada masalah hari itu. Ya, gitu. Kalau orang orang lain lebih makmur dari kita, ya sudah, itu adalah keberuntungan dia. Kalau kita mau lebih makmur, ya mari kita berjuang gitu ya. Seperti itu. Kikir itu juga menjadi satu kondisi yang membuat menjadi dosa carita. Ya, ciri-ciri orang kikir itu biasanya penuh dengan kebencian. Ya, gitu. Nah, yang ini apa? Kebodohan nih ya, atau moha carita. Ciri-cirinya apa? Ya, punya khayalan, terus halu, gitu.
delusionis, mau mau hidup makmur dan sebagainya, tapi males-malesan gitu ya. Kerjanya nggak gesit, nanti aja dulu lah, tenang aja, masih jauh, tunggu, tunda, tunda, tunda. Nah, itu lambat ya. Gitu. Kemudian ada kegelisahan-kegelisahan. Dia punya kekhawatiran, sesuatu yang belum tentu terjadi, sudah dipikirin. Gitu. Punya ketakutan. Ya, gitu. Karena banyak terlalu overthinking, jadinya punya keraguan-raguan. Kemudian terlalu melekat terhadap suatu objek, tidak punya kesadaran yang baik, seperti itu. Nah, biasanya ini terjadi karena apa? Sebelumnya suka hal-hal yang makanan atau minuman yang membuat lemahnya kesadaran kita. Ya. Sering mabuk-mabukan. Gitu. Nah, ini bisa juga terlahir di alam binatang. Ya. Sekarang jadi alam manusia, tapi kalau misalnya sering minum mabuk-mabukan, itu ada resiko tinggi untuk terlahir di alam binatang. Ya. Dengan apa? Nah, kalau binatang kan terbatas inteligensinya. Jadi punya kebodohan di situ. Ya. Hati-hati nih, jangan sampai ya kita semuanya jangan sampai terlahir di alam rendah tersebut. Ya. Yang lainnya apa? Ini sada carita. Ya. Sada carita ini orang yang penuh keyakinan. Nah, ciri-cirinya adalah orang yang murah hati. Kalau lihat seseorang lagi berkekurangan, wah, dia rasa punya empati. Oke, oh kamu perlu ini ya. Oke, dikasih seperti itu. Orang yang suka berdana. Ya. Kemudian orang yang mudah percaya terhadap hal yang patut dipercaya. Nah, ya. Jadi sesuatu yang patut dipercaya, dia nggak ragu-ragu. Bicara tentang dhamma, dia nggak ragu. Nggak bicara, ah masa sih begitu? Masa sih begini? Benarkah dhamma? Seperti itu. Tidak. Ya. Terus apa lagi? Punya keinginan, hasratnya mengunjungi orang suci. Ya. Nah, itu ciri-ciri untuk sadacarita. Dan senang mendengarkan dhamma. Ya. Jadi ada dhamma, desana di mana, wah diupayakan untuk ikut dengar. Seperti itu. Nah, sekarang nih ada berapa nih di sini? Ada 9 orang ya. Dengar dhamma, ini adalah ciri-ciri dapat sadacarita. Gitu. Kemudian ada apa lagi? Kejujuran. Hidupnya sederhana, tidak glamor gitu ya. Orang yang periang, mukanya kelihatan air mukanya jernih, bersih, kayaknya seneng aja lihatnya. Seperti itu. Ya, nggak rungsep jadi ya. Nggak kayak obeng kembang gitu ya. Yang ngonyong seperti itu. Ya, demikian. Oke. Nah, hal yang lainnya lagi apa? Sini ya. Ini adalah budi carita. Gitu. Budi carita apa? Nah, dia cerdas di sini. Punya inteligensi yang tinggi. Ya. Nah, ini dari mana nih? Karena pandai memilih teman-teman yang baik, kalyanamita. Gitu. Jadi perlu bergaul, gaulah dengan yang bijaksana. Bergaul dengan yang lebih daripada kita. Gitu. Jangan malu-malu, jangan minder. Kita bergaul kepada yang lebih dari kita. Yang lebih pintar, yang lebih mapan, yang lebih bijaksana. Nah, itu jadi mengangkat derajat kita, mengangkat wawasan kita, pengetahuan kita menjadi lebih baik lagi. Jangan sebaliknya, bergaul akrab dengan yang suka mabuk-mabukan gitu.
Ya udah nggak bisa mikir, ngaco deh, ikut jadi mabok ya. Seperti itu. Terus selalu penuh perhatian, penuh kesadaran, dipikir, mau langkah sesuatu dipikir dulu, mau berucap sesuatu dipikir dulu, gitu. Ya, penuh perhatian, nggak asal celonong boy ini, seleboran gitu. Jadi ini adalah orang yang budi carita bisa didapat karena kita punya banyak teman, tapi banyak temannya teman-teman yang berkualitas, gitu. Jadi bukan cuma asal berteman, hati-hati itu. Jadi pilih-pilih juga, ya. Ujaran Buddha ada kan ya, bergaulah dengan orang yang bijaksana. Nah, maksudnya bijaksana gimana? Orang yang berkualitas, ya. Punya kesadaran penuh, sehingga kita ikut juga punya kesadaran yang penuh, selalu penuh perhatian, punya wawasan yang luas, sehingga kita juga mendapat terasah juga dapat wawasan luas. Ya. Punya pengetahuan yang banyak seperti itu. Kemudian juga apa? Mudah menyapa. Jadi kalau ketemu orang yang kita kenal, orangnya rada jauh, kita yang panggil, ya, mudah menyapa sana. Jadi kalau kita mudah menyapa, orang itu juga bisa nyaman berhubungan dengan kita. Jadi kita punya dapat teman lagi yang baik, ya, gitu. Selalu waspada dalam berbagai hal. Gitu. Kemudian kalau misalnya ada sesuatu yang baik, yang benar, ajaran yang benar, itu kita tergugah untuk mempelajarinya lebih jauh lagi. Ya, gitu. Jadi samwega sih. Hal yang lain apa? Kalau misalnya tentang makanan nih, ya, menyadari bahwa makanan ini adalah untuk menunjang kehidupan saya saat ini dan besok hari dan seterusnya. Jadi yang dicari apa? Ya, nutrisinya, bukan kemewahannya. Jadi kesadaran. Makan sayur, sayur rebus, gado-gado, oh udah oke, karena banyak serat misalnya seperti itu. Ya, perlu protein dan sebagainya. Tapi nggak perlu yang mewah-mewah. Ya, ke sana. Itu tentang budi carita. Oke. Ini Witaka Carita. Nah, Witaka Carita ini mana nih? Ya, nah, ini biasanya adalah apa? Orang yang seneng menganalisis segala sesuatu, ya, gitu. Tapi di sini apalagi orang yang kalau Witaka Carita ini punya juga sifat spekulatif nih, gitu. Spekulatif, jadi gimana dong? Ya, kurang bagus jadinya ya. Jadi suka mikir dulu, akhirnya nggak jalan. Udah lewat kesempatan yang bagusnya. Ya. Orang yang suka analisis, tapi analisisnya kurang bagus, sehingga salah. Gitu. Kenapa? Karena dia bosan melakukan hal yang bermanfaat. Dikasih tahu yang bagus, ntar dulu, pikir dulu, ntar dulu, ntar dulu, ntar dulu. Nah, dipikir lagi, tunggu, tunggu, tunggu. Gitu. Berencana, tapi perencanaannya tidak ada actionnya. Gitu. NATO, gitu. NATO apa ya? Sis Juliana tahu NATO. No action, talk only. Nah, itu dia. No action, talk only. Banyak bicara. Ya, banyak bicara, terus rencana aja. Tapi no action gitu, NATO jadinya. Ya, ya. Akhirnya apa? Melakukan segala sesuatu gagal lah. Waktunya udah lewat, deadline-nya udah selesai. Gitu. Ya. Nah, karena dia suka nunda-nunda, dia banyak mikir yang nggak penting. Akhirnya apa? Waktunya mepet. Segala sesuatu jadi kritis, jadi urgent, gelisah ujungnya. Ya, gitu. Dan biasanya seneng rumpi nih, suka ngumpul-ngumpul, ya, kumpul-kumpul tapi kumpulnya bukan orang yang berkualitas, ya, itu. Oke, jadinya bicara aktif, aktif cuma NATO lagi gitu ya, nggak ada actionnya, cuma rencana-rencana seperti itu.
ya. Jadi Witaka Carita ini adalah yang kurang baik, ya. Seneng gambling jadinya karena spekulatif gitu, ya. Gitu. Demikian, ya, sharing malam hari ini tentang karakter, ya, dan elemen-elemen pembentuk, ciri-cirinya seperti apa. Oke. Nah, sisa waktu kita bisa gunakan untuk diskusi bersama. Barangkali dari teman-teman di sini ada yang punya pemahaman lebih baik, lebih lengkap, punya pengalaman lagi. Silakan, yuk kita saling mengasah, ya. Saya kembalikan dulu kepada Sisiliana, ya. Aduh, sadu atas sharingnya luar biasa Romo. Ya, Romo kan expert di bidang business and corporate. Jadi bagaimana Wow. kita seharusnya berperilaku terhadap klien dan teman-teman di kantor. Kadang kita treat orang tertentu sangat spesial, tetapi orang lainnya berbeda treatment. Mohon masukannya Romo. Oke, Silakan. baik, baik. Wow, bagus sekali nih pertanyaannya. Keren, ya. Oke, ya. Ada hal yang menarik di sini, ya. Kalau kita mungkin sementara orang katakan, oh kalau kita berperilaku terhadap seseorang mesti sama semua dong, ya. Kalau kita ramah, ramah kepada semua orang. Kalau kita royal, dermawan, dermawan kepada semua orang. Betul gitu ya, Sisiliana, ya. Kepada klien, semua mesti sama dikasih treatmentnya gitu ya. Nah, tapi malam hari ini kita bisa berkaca lebih dalam lagi coba. Dasar dari Dhamma tadi. Bahwa apa? Tadi ya, kan saya kasih penekanan. Bergaul, tapi harus pilih. Yang bijaksana, kita boleh mengenal siapapun juga. Boleh berteman dengan siapapun juga. Tapi kalau bergaul akrab, harus diseleksi. Nah, dengan demikian, sikap kita juga harus selektif. Jadi kalau bagi yang kurang pas, yang kurang baik, yang bisa memberikan efek tidak positif ke kita, kita kasih porsinya mungkin tidak terlalu penuh waktunya. Tapi kita lebih banyak kasih waktu, ya, kepada yang beneficial bagi kehidupan spiritual, bagi kehidupan personality-nya kita untuk jadi lebih positif. Gitu. Tadi ada sempat mention klien. Ya. Klien atau customer, ada yang menarik. Saya yakin Ceciliana juga pernah mengalami atau sudah memahami dengan baik. Not every customer willing to give you or give us benefit. Benar nggak? Ada yang Betul. fair atau cengli, ada juga kan yang maunya I win, you lose. Nah, dalam hal seperti itu, kita perlu beda, perlu bersikap yang pas nih, ya. Jadi ada yang maunya dia win, kita lose. Dia maunya win sendiri. Nah, kalau seperti itu apa? Mungkin kalau kasih harga, ya, kalau harga kita jual sesuatu harganya bukan fixed price, kita nggak perlu jangan langsung kasih harga dasar gitu. Karena pasti akan diminta lagi diskon, diskon, diskon gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau ke klien, customer yang orangnya cengli, kasih oke, kita bisa buka dia. Demikian Sisiliana. Semoga bisa memenuhi harapannya. Baik, Romo Dana atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan berikutnya, apakah cukup hanya Pancasila yang kita terapkan dalam keseharian? Karena banyak faktor sosial, ekonomi, dan lain-lain dalam kita bermasyarakat. Apakah hanya cukup? Mungkin yang Pancasila Buddhis itu loh, Romo. Aha, oke. Silakan. Wow, ini tampaknya yang bertanya ini penuh semangat, ya. Penuh semangat mau melakukan banyak, ya.
5 dirasa kurang. Bagi saya, saat ini ya, melakukan Pancasila Buddhis sebagai umat perumah tangga, itu bukan sesuatu hal yang mudah jika lakukan Pancasila Buddhisnya dengan seksama, dengan penuh perhatian. Ya, dari waktu ke waktu, menit ke menit. Jadi 5 sila pun ya, itu ternyata tidak begitu mudah loh. Ya. Tapi kalau teman, tadi yang bertanya siapa ya namanya, Siciliana? Boleh tahu nggak? Oh, Supaya, saudara Teddy. Saudara oke, Teddy. Saudara Edi, ya, terima Ya. kasih pertanyaan yang bagus sekali. Nah, kalau bagi Saudara Edi, 5 sila itu dirasa kurang, no worry, masih ada tambahan 3 sila lagi. Ya, ada atasila di dalam Buddhis. Nah, biasanya itu diajak melakukan atasila pada saat uh, hari Uposatha gitu ya. Bulan terang, bulan gelap, seperti itu. Betul ya, Sisiliana ya. Nah, kalau atasila 8 juga masih kurang, bisa tambah 2 lagi. Dasasila. Saya yakin, ya, saya percaya, kalau 5 sila dilakukan dengan full, sepenuh hati, sepenuh kesadaran, dari waktu ke waktu, momen by momen. Ya. Ini kalau ngomong momen, bukan berarti hari ke hari, bukan berarti jam ke jam, bukan juga menit ke menit, bukan juga detik ke detik. Momen itu bisa jadi sepersekian detik. Kalau itu dilakukan, pasti akan penuh kebahagiaan, penuh kesehatan, kesejahteraan. Kalau bisa atasila, lebih keren lagi. Sampai kalau misalnya bisa juga, ya, nah dicoba pakai jubah cukur, kemudian pakai jubah 227 sila menanti untuk dilakukan. Sama Nera dulu kan, Romo. Step by step. 75 sekia. Ah, jadi sampai mentoknya di 227 gitu ya. Silakan, itu adalah semangat yang bagus tuh ya. Semoga bisa terwujud ya. Demikian, terima kasih. Ini step by step 5, 8, 10, kemudian 75 sekia, baru 227. Ya, ya, ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana agar kita menjadi leader, bukan bos, yang bisa membawa keluarga, company, dan lingkungan kita agar lebih baik dan menginspirasi seperti Romo Suherman ini. Silakan, Wah, Romo. wah ini sepertinya saya perlu introspeksi ini. Ya, jangan-jangan sepanjang pertemuan kita di lewat screen ini, saya menunjukkan hal yang kurang baik sehingga dianggap menginspirasi gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak menjadi sombong, menjadi congkak ya. Kalau misalnya kita sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol, saya pikir kita jadi atau bersikap apa adanya sesuai dengan siapa kita gitu. Ya. Kemudian dengan penuh semangat selalu bahwa kita membuka diri, mengosongkan mangkuk, mengosongkan gelas, mengosongkan cangkir kita. Kalau kita diri kita adalah ibaratnya satu wadah, supaya kita bisa dapat sesuatu yang baru. Dan
bersyukur saya bahwa ada Buddha Dharma yang uh, suatu karma baik saya bisa bertemu di kehidupan ini. Nah, itu menjadi dasar gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya mesti mengakui diri ya, ada saat-saatnya saya suka tergoda atau suka terlupa untuk tetap menyadari. Gitu. Terlupanya apa? Suka tertutup dengan awan-awan moha, ya, tertutup sehingga suka emosi negatifnya jadi muncul, ya, kesadarannya tertutupi dengan emosi, gitu, ya. Padahal sebenarnya kan nggak boleh. Ya itulah namanya saya masih siswa, ya, siswa Buddha, masih belajar, masih terus berlatih seperti itu. Kalau hal yang lainnya terkait dengan knowledge, general knowledge, ya kita bergaul dengan banyak orang yang kita lihat dia tahu lebih dibandingin kita. Kita baca berbagai macam artikel, literatur, buku, kita dengar, ya, banyak sekarang tersedia di berbagai sosial media, di perpustakaan juga banyak yang bisa diakses dengan gratis dan sebagainya ya. Gitu. Dan sering-seringlah kita bersedia untuk berbagi. Sekarang ada begitu berbagi, kita dapat lagi sesuatu yang baru, kan? Ya. Nah, dari saya mungkin seperti itu. Kalau ada yang kurang, silakan mari ditambahkan. Change for the better ya Romo ya. People change for Ah, the better. Keep on learning. keep on learning and relearn ya. Betul, betul. Tapi Review. sebelum ada yang menarik tuh, saya belajar lagi bahwa sebelumnya apa? Harus unlearn dulu. Kosongkan gelas ya Romo ya. Iya, unlearn, relearn. Oke, pertanyaan lanjutan. Apakah karakter dan sifat seseorang bisa berubah? Karena banyak orang bilang bahwa karakter susah diperbaiki dan susah berubah setelah dibentuk bertahun-tahun lamanya. Demikian, Hmm, Romo, silakan. iya, setuju itu benar bahwa karakter apalagi yang udah terbentuk bertahun-tahun ya, segala situasi yang membentuk kita itu tidak mudah untuk dirubah. Setuju. Tapi tadi ada kata tidak mudah. Berarti ada mudahnya loh. Gitu. Ya. Nah, tidaknya disingkirkan supaya jadi mudah. Bagaimana bisa mudah? Nah, perlu ada perhatian penuh. Perlu ada kesadaran penuh. Perlu ada semangat juga. Ya. Semangat untuk kita berubah. Perhatian bahwa kita mau berubah. Dan punya keinginan. Jadi tidak NATO gitu ya. Lakukan actionnya untuk berubah. Cara berubahnya gimana? Udah seperti yang tadi. Moment by moment kita lakukan seperti itu. Ya. Apakah ada batas waktu? Batas waktunya kita yang sendiri yang buat, kita sendiri yang ciptakan. Gitu. Kalau mau cepat, keep alert gitu ya. Alert, jadi waspada, sadar penuh. Wah, setiap saat ini kita berubah nih, setiap saat kita berubah. Nah, tinggal kita mau berubah menjadi bentuk baru yang lebih baik atau berubah bentuk baru yang makin turun gitu ya. Atau sama. Kalau sama nggak boleh juga tuh ya. Kan maunya lebih bagus ya. Seperti itu. Jadi Baik, yakin bisa Romo. berubah ya. Ya, tergantung karakter masing-masing sih. Ya, ya. Dan karakter bisa berubah. Sama Lingkungan. seperti destiny Ya. ya. Nasib bisa dirubah. Takdir nggak bisa.
Jadi jangan percaya nasib bisa rubah. Yang rubah siapa? Kita sendiri. Diri sendiri. Eh, Kalau takdir nggak bisa. Karena kan lingkungan dan circumstances membentuk kitanya, Romo. Betul, betul. Ya, Makanya lingkungan, kita pilih lingkungan yang benar. betul. Pilih teman yang benar. Ya. Anggala Suta ya, Romo ya. Iya, jangan bilang, wah terimalah karmamu. Oh ini karma saya. Yaudah terima aja, udah jangan pindah-pindah. Wah jangan, itu salah itu. Betul. Ini pas banget nih pertanyaan Ya. berikutnya tentang karma. Bagaimana Oh gitu. menghadapi kondisi saat ini? Apakah Ah, hanya pasrah bahwa semuanya buah karma buruk? Kadang sudah berjuang, terus kerja keras, kerja cerdas, juga tidak berbuah hasil yang baik. Bagaimana jika di kondisi begitu ya, Romo? oke. Silakan, Wow. Romo. Bisa pas benar ya gayung bersambut ya. Iya. Oke. Nah, kita perlu hati-hati ya. Perlu hati-hati pada saat meyakini atau kita nempel tentang buah karma ya. Ingat ya, karma dan buah karma berbeda nih ya. Kalau buah karma ya sudah terima ya. Tapi kalau karma itu kita harus bikin. Jadi kalau mau sesuatu yang baik, kita harus berbuat yang baru yang lebih baik daripada sebelumnya. By design ya. Karena karma adalah niat yang dibarengi atau disusul dengan perbuatan. Nah, kalau misalnya sekarang kondisinya dirasa, biasanya ini kalau yang pertanyaan gini kan karena tidak sesuai dengan harapan ya, buah karmanya ya. Ya, ya udah, terima buah karma yang tidak nyaman, tidak sesuai harapan, ya. Dalam artian terima apa? Berbesar hati kita jalanin, kita lakukan. Tapi penuh semangat untuk cari ya, kompensasi supaya akibat buruknya itu terdegradasi, bisa berkurang. Karena belum tentu itu adalah buah karma. Bisa jadi itu hanya keteledoran aja. Ya, belum tentu itu buah karma yang sebelum lalu. Ya, gitu. Jadi pastikan dulu nih, bahwa kita harus melakukan dulu sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru, yang lebih baik. Dari pikiran dulu. Perbuatan pikirannya masih bagus. Ya. Perbuatan tubuh keseluruhan termasuk ucapannya juga kan mesti bagus ya. Nah, itu untuk menciptakan tabungan-tabungan baru ya. Dan jangan lupa nih ya, saya tambahkan mungkin di luar dari pertanyaannya ya sekaligus. Kalau dapat enak, dapat bagus, ini ibaratnya kalau saya analogi secara finance misalnya ya, keuangan atau perbankan gitu. Kehidupan sekarang adalah ibaratnya kita sedang ambil tabungan. Kita punya tabungan atau deposito. Kalau lagi enak-enak, misalnya dibayarin makan sama teman, sama saudara, segala macam, wah itu ada lagi berarti kita lagi ngambil tabungan. Jangan nikmatin terus aja tuh tabungannya. Itu rekeningnya berkurang. Mesti isi lagi tabungan kalau mau dapat enak. Mau ditraktir orang lagi, kita mesti isi dulu supaya nanti berbuah. Gitu. Jangan diambilin terus loh. Kalau lagi beruntung, lagi happy, ya itu buah karma yang sebelumnya sedang dinikmati. Jangan lupa tanam lagi. Ya. Itu kan lagi ngambil tabungan ya, menikmati bunga tabungan. Ya. Ngambil lagi, terus mesti isi lagi, tabung lagi ya, supaya terus bisa bagus. Nah, bagi orang yang barangkali di kehidupan saat ini ya, atau yang sekarang ini lagi kurang nyaman, tidak sesuai harapan, mungkin karma buruk Anda berbuah. Yes. Terus jangan pasrah, bergerak lagi. Yang pertama, kurangin dulu buah karma buruknya ya.
nggak boleh pasrah. Buddhis tidak pasrah. Buddhis itu proaktif, dan Buddhis itu reaktif dalam artian apa? Mengkompensasi, cari dengan sikap, dengan cara yang bagus, ya, mengurangi, ya, rasa tidak nyamannya. Jangan pasrah. Kita bukan orang pasrah. Ya. Terus siram lagi, kasih pupuk lagi nih kehidupan kita. Ya. Dan lihat, kalau misal kondisi tersebut terus nggak bagus, pindah. Ingat yang tadi ya, pindah lingkungan, cari lingkungan baru, cari cara yang baru. Ya, cara berpikirnya ganti, cara bertindaknya ganti, cara bersikapnya ganti, bertemannya juga ganti, lingkungannya ganti. Kalau nggak enaknya satu pekerjaan, minta posisi yang lain, minta tanggung jawab yang baru. Ya. Kalau perlu, pindah pekerjaan yang baru. Seperti itu. Ya, jadi kita pindah. Ya, demikian. Mudah-mudahan bisa membantu bagi yang sekarang sedang ada di kondisi kurang menyenangkan. Ya, Sadu, 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 Anumodana. satu. Terus sharingnya Romo, bagaimana selanjutnya? Bagaimana membangun habit yang bagus, Romo? Bagaimana kita bisa memanage 24 jam waktu 24 jam kita menurut Romo agar seimbang antara karir, keluarga, diri sendiri, spiritual, dan sosial. Silakan Romo. Oke, oke. Manage time ya. Kalau udah punya waktu 24 jam, kalau punya loh waktu 24 jam, ya. Dan saya yakin semua punya nih ya. Karena kita ukurannya saat ini waktu manusia. Nah, 24 jam dibagi dulu deh. Ya. Untuk istirahat dan untuk terjaga. Istirahat berapa jam? Kalau 6 jam cukup, ya udah tidur 6 jam dalam satu hari. Kalau misalnya bioritmiknya tubuh merasa kurang, ya, satu saat mungkin karena tubuhnya lelah, butuh lebih panjang istirahat sampai 8 jam, silakan 8 jam. Atau kalau misalnya sudah terlatih tubuhnya, metabolismenya sudah bagus, sehat dalamnya, sehat luarnya, sehat pikirannya, mungkin 4 jam cukup tidur. Nah, kalau misalnya yang tadi yang udah sehat, ya, semuanya fisik, mental, and mind-nya sehat, ya, jadi body, mind, and mentalnya sehat, 4 jam cukup. Berarti ada 20 jam. 20 jamnya silahkan dibagi. Sekarang profesinya sebagai apa? Gitu. Nah, 20 dan 4 tergantung ya. Jadi kalau misalnya, oh ternyata tidak terlalu prima. Ya, 6 jam oke. Okay. Atau dalam kondisi tertentu, misalnya ada yang lagi punya project besar, 5 jam istirahat. Atau yang lagi ujian, ya, perlu belajar banyak, kadang-kadang 3 jam belajarnya. Berarti 21 jam. Nah, komparasi-komparasi ini yang perlu diperhatikan ya dalam satu profesi Anda sehari-hari apa? Pensiunankah? Profesionalskah? Profesional dengan tingkat tanggung jawab jabatan wewenangnya sejauh mana? Business owner kah? Gitu. Karyawan staff kah? Supervisor atau manajer atau direktur kah? Atau sebagai seorang anak, seorang ibu rumah tangga, seorang ayah rumah tangga, dan sebagainya. Nah, di sana ngukur gitu ya. Kita perlu dalam menjalankan profesi perlu berapa jam? Bagi diri sendiri dan bagi pihak lain. Pihak lainnya apa? Tergantung lagi. Kalau Anda sudah punya tanggung jawab orang lain lagi, atau masih sebagai yang belum berumah tangga sendiri. Kalau berumah tangga sendiri berarti apa nih? Lihat lagi, punya orang tua atau enggak yang ditanggung? Punya istri atau suami atau enggak? Punya anak atau enggak? Nah, bagi-bagi. Jadi setiap orang berbeda-beda tergantung pada kondisi kehidupannya,
tergantung pada profesinya, ya. Tergantung pada saat itu bioritmik Anda seperti apa. Jadi saya rasa, menurut hemat saya, tidak ada formulasi yang pasti bagi setiap orang. Anicca, oh indah sekali itu, Dhamma, ya. Anicca bisa menjelaskan itu dengan baik, satu kata. Setiap saat bisa berbeda. Ya. Demikian sementara jawaban saya. Sadu, sadu, sadu. Sadu. Ya, bagus banget. Anica ya, keep changing. Jadi nggak mungkin 24 jam itu top waktunya begitu ya, Romo ya. Betul. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk malam ini. Mau mulai dari mana ini, Romo? Agar kita berkarakter semakin baik dan semakin baik dari hari ke hari. Oke. Mungkin quick and how. Ya, ya, Wah, ini silakan. challenging questions ya. Mau mulai dari mana? Kalau bicara dari mana, dari pikiran dulu. Dari diri sendiri mulainya. Saya tambahkan pertanyaannya, ya. Mulai kapan? Mulainya adalah now, this present moment. Sekarang sudah berubah. Mulai dari pikiran bahwa saya mau berubah, saya akan berubah. Kemudian tempelkan di sini. Menjadi niat di hati, sepenuh hati. Walaupun saya nggak bisa lihat hatinya sepenuhnya seberapa liter itu ya. Jadi dari pikiran, kemudian hati, ya. Nah, kemudian dilaksanakan. Bagi yang belum terbiasa, mungkin bisa pakai alat bantu, ya. Bikin timetable, rencana. Jam sekian, jam berapa Anda bangun? Nah, mulai dari bangun tidur jam berapa. Start bangun tidur, melakukan apa. Terus tuh, bikin timetable-nya. Ya. Jadi jangan ada slot waktu yang kosong. Diisi semua. Ya, sekaligus dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang spiritualnya juga gitu ya. Nah, isi untuk spiritual gimana? Suatu hal yang baik, bicara tentang melatih diri dalam dhamma, itu kita tidak ada ya dipaksakan harus di tempat tertentu, waktu tertentu. No. Karena apa? Setiap saat adalah the best moment for us to change, be a better version. Mulai dari mana? Pikiran diri kita sendiri. Kapan? Now. Mantap, Romo. Pikiran diri kita sendiri. Kapan? As soon as possible ya, right now ya. Right now. Present. Moment to moment. Jadi live in the present moment. Aha. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 20 menit. Pas banget nih 20.20 Romo. Wow. Sebelum kita Nomor menutup cantik sesi. itu ya. Ya, ya, sebelum kita menutup sesi malam ini, kita persilakan Romo untuk memberikan closing statement. Silakan Romo. Oke. Closing statement saya petik dari dari pertanyaan-pertanyaan yang bagus ya, yang tanpa henti malam hari ini. Oke. Bahwa satu, karakter atau sifat itu mudah terbentuk oleh sebelumnya dan tidak mudah dirubah untuk kemudiannya. Karena menyadari hal tersebut, maka bertekadlah untuk merubah menjadi lebih baik di kemudiannya. Saat ini kita punya kemewahan this present moment. Yang sebelumnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, lupakan. Ya. Jangan disesali, tapi mari kita menjadi tekad diri untuk menjadi lebih baik. Dengan cara apa lebih baik? Tadi di materi yang saya share itu adalah cara-cara untuk menjadi yang baik serta menghindari hal-hal yang buruknya. Itu cara-caranya.
Lakukannya mulai kapan? Saat ini, mulai dari pikiran dulu dirubah, tekad, kemudian kita action. Perbanyak bergaul dengan orang-orang yang lebih berwawasan yang benar, berpandangan yang benar. Hindari, kurangi bergaul dengan orang-orang yang kurang pas. Ya. Selalu cari yang lebih baik, tapi kita tidak memusuhi, kita tidak menjauhi hal-hal yang lainnya. Ya. Semoga dengan demikian ya, kita bisa menyadari bahwa segala sesuatu yang kita peroleh saat ini adalah dari akibat perbuatan atau karma kita sebelumnya. Apa yang sudah didapat, jika kurang baik, mari kita hindari. Dan kita perlu tambah lagi bank account kita in spiritual way. Demikian dari saya, Sisiliana. Semoga menjadi penyemangat bagi kita bersama ya. Sadu, sadu, sadu. Berarti seperti debit kredit ya, Romo. Jangan sampai Debit credit. minus ya. Ah, Wonton ya kalau udah minus. ah, mesti cari bottom line yang biru dan makin banyak. Iya, iya, iya. Jadi harus selalu apa? Maksudnya nambah terus, nabung terus ya. Betul ya, Romo ya. Yes. Ya, baiklah. Sekarang saatnya kita berbagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga yang telah mendahului kita dan semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Mohon berkenan kepada Romo Suherman untuk memimpin pelimpahan jasa pada malam ini. Silakan, Romo. Baik ya. Mungkin bisa ditampilkan uh, untuk bisa kita sama-sama semua yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube atau media yang lainnya ya. Kita niatkan hati dengan pikiran yang baik, yang jernih untuk kita tambah bank account kita, tambah kebajikan kita bahwa sepanjang beberapa menit ini, sepanjang hari sejak mulai tadi kita sama-sama bangun tidur, pasti kita telah melakukan banyak kebajikan. Hal-hal yang baik telah kita lakukan. Maka sekarang, mari kita samakan tekad, pikiran untuk kita limpahkan. Ini sebagai pelimpahan jasa. Ya, punya sadani katasa yana nani kata nime tesanca bagino hontu satananta pamanaka yepia gunawanta ca maya mata pita dayo ditame capia ditawa anye maja tawerino satta titanti lokasmi te buma catuyonika panceka catuokara samsaranta bawa bawe natang ye patidaname anumodantu te sayang ye cimang napajananti dewa tesang diwedayu maya dinyana punyanang anumodana hetuna sabe satta sadahontu awera sukajiwino kema padanca papontu tesasa si jatang suba sadu Sadu, sadu sadu, sadu. sadu. Baiklah, saya mewakili keluarga besar KBTI Kresina Besuki mengucapkan anumodana kepada Romo Suherma Wijaya yang telah meluangkan waktu untuk sharing Dhamma pada malam ini bersama kita yang hadir di Zoom maupun YouTube. Semoga karma baik yang tercipta hari ini bisa bermanfaat kepada semua makhluk. Baiklah, sebelum kita menutup sesi pada malam ini,
Ah, kita kembali membacakan nama Karapata kepada para hadirin dimohon untuk bersikap anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa Budang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanggang Nakmami Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baiklah, kita lanjut ke slide announcement. Silakan ditampilkan operator. Terima kasih. Ya, baiklah, demikianlah rangkaian acara sharing Dhamma pada malam ini. Kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin yang telah mengikuti sesi malam ini. Terima kasih juga kepada panitia yang bertugas. Semoga kita terus bersemangat melakukan kebajikan melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Saya Juliana mohon pamit, Suki Hontu, selamat malam.